Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaswastri dengan NIM J1A118-310 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan memaparkan terkait praktikum gizi, yaitu tentang pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan, diantaranya food recall 24 jam dan semi quantitative food frequency atau QFF. Kita masuk pada pengukuran antropometri. Yang pertama, pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Mikrotois atau alat ukur yang digunakan ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala, kemudian bacakan hasilnya. Masuk pada pengukuran nila. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak sering digunakan beraktivitas. Kemudian orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku, ukur jarak kedua ujung tulang tersebut. Lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda. Baca dan catat. Kita masuk pada food recall 24 jam. Yang pertama, wawancara menanyakan pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dan mencatat dalam ukuran rumah tangga. Mencakup nama masakan atau makanan. Wawancara memperkirakan atau melakukan estimasi dari ukuran rumah tangga ke dalam satuan berat atau gram untuk pangan yang dikonsumsi. Kemudian, pewawancara menganalisis energi dan zat gizi berdasarkan data hasil recall konsumsi pangan sehari dalam 24 jam secara manual atau komputerisasi. Selanjutnya, pewawancara menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan membandingkan angka kecukupan energi dan zat gizi AKG subjek. Kita masuk pada semi FFQ, Food Frequency Questionnaire. Yang pertama, baca seluruh isi formulir FFQ yang terdiri dari 3 kolom utama masing-masing. Yang pertama nomor, yang kedua bahan makanan dan minuman, dan yang ketiga frekuensi makan. Kemudian, khusus untuk kolom frekuensi makan dibagi menjadi 6 bagian masing-masing, yang setiap bagian merupakan pilihan item frekuensi makan. Pilihan item frekuensi makan dibagi menurut rating kekerapan konsumsi, yaitu yang pertama lebih dari 2 kali sehari, yang kedua 1 kali sehari, yang ketiga 3-6 kali seminggu, yang keempat 1-2 kali seminggu, yang kelima 2 kali sebulan, dan yang keenam tidak pernah. Selanjutnya, perkenalkan diri dan tujuan Anda melakukan wawancara konsumsi pangan ini. Dan tanyakan frekuensi makanan setiap bahan makanan yang ada pada daftar. Berikan kesempatan kepada responden atau subjek untuk menjawab tentang kekerapan konsumsi. Selanjutnya, tulis jawaban responden dengan memberi tanda centang pada kolom yang berkesesuaian. Setelah wawancara, ucapkan terima kasih untuk mengakhiri sesi wawancara. Nah, selanjutnya jumlahkan seluruh skor konsumsi pada baris akhir formulir atau kuesioner FFQ dan tentukan skor konsumsi pangan responden atau subjek. Cara menilai hasil semi FFQ adalah dengan menghitung dan interpretasi skor konsumsi pangan, menghitung dan interpretasi jumlah porsi konsumsi harian,
Perhitungan konsumsi hariannya diketahui berdasarkan hasil perkalian antara berat setiap porsi dengan frekuensi konsumsi. Hasilnya lalu dibagi dengan jumlah hari.